Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Mailinia Rizky Putri Marwana, NIM 1805101033 dari Prodi Teknik Informatika kelas 7B. Di sini akan menjelaskan materi kinematika gerak jatuh bebas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 7 mata kuliah fisika. Baik, langsung saja. Kita mulai yang pertama yaitu pengertian dari kinematika. Apa itu kinematika? Kinematika adalah bagian dari mekanika klasik yang menjelaskan gerak sebuah titik ataupun benda dengan tidak memperhitungkan penyebab benda itu bergerak. Nah, di kinematika ini dibagi berdasarkan dimensinya, yaitu ada 3. Yang pertama, kinematika 1 dimensi, di mana kinematika 1 dimensi ini hanya terjadi pada 1 dimensi saja, contohnya seperti GLB dan GLBB. Yang kedua, yaitu kinematika 2 dimensi. Gerak ini terjadi pada 2 dimensi, contohnya seperti gerak melingkar dan gerak parabola. Yang terakhir, yaitu kinematika 3 dimensi. Gerak yang terjadi pada 3 dimensi, contohnya seperti gerak acak molekul dalam ruangan. Baik, perhatikan animasi ini. Animasi ini adalah contoh dari buah apel yang jatuh dari pohon. Nah, peristiwa ini adalah salah satu contoh sederhana dari gerak jatuh bebas. Buah yang tadinya diam di atas pohon, tiba-tiba bergerak secara cepat ke arah bawah. Nah, untuk menganalisa fenomena ini, misalkan yaitu permukaan tanah adalah sumbu X dan ketinggian adalah sumbu Y. Karena pergerakan benda adalah vertikal, maka pada komponen sumbu X kita hiraukan saja. Selanjutnya, yaitu buah yang berada pada sumbu X memiliki ketinggian positif. Nah, di sini kita misalkan nilainya adalah H. Pada saat buah jatuh, mengalami percepatan sebesar minus G menuju pusat bumi. Tanda negatif pada percepatan ini menunjukkan arahnya ke bawah, dan benda yang mengalami percepatan tetap itu merupakan GLBB. Jadi, kita bisa menggunakan persamaan GLBB yaitu Y sama dengan Y0 plus V0 Y plus setengah AY T kuadrat. Nah, ketinggian dari awal benda itu sendiri adalah Y0 sama dengan H. Kecepatan dari benda itu adalah V0Y sama dengan 0. Nah, ini merupakan ciri khusus dari gerak jatuh bebas. Sedangkan percepatannya sendiri, percepatan dari buah apel yang jatuh itu adalah AY sama dengan minus G. Memasukkan semua nilai yang kita cari, maka akan menghasilkan T sama dengan akar 2H per G. Ini merupakan waktu yang dibutuhkan buah apel untuk jatuh ke permukaan tanah. Selanjutnya, kita akan mencari kecepatan benda atau buah apel saat sebelum mencapai permukaan tanah menggunakan persamaan GLBB, yaitu VY sama dengan V0Y plus AYT. Maka, kita akan memasukkan nilai yang sudah dijelaskan di atas, yaitu V0Y, AY, dan T. Maka kita akan mendapatkan minus akar 2GH. Nah, tanda negatif di sini menunjukkan benda arah ke bawah. Jika yang ditanyakan besarnya saja, maka kita bisa mengabaikan tanda negatifnya. Selanjutnya, untuk memahami konsep ini, kita akan menyelesaikan soal berikut. Pohon kelapa setinggi 3 meter berdiri di tepi jurang sedalam 17 meter. Maka, berapa waktu yang dibutuhkan buah kelapa untuk jatuh bebas mencapai dasar jurang? Di sini ada 2 kasus permukaan, yaitu yang pertama adalah permukaan di mana tumbuhnya pohon kelapa, dan yang kedua adalah permukaan dasar jurang.
Di sini kita hanya mengambil salah satunya, yaitu dari dasar jurangnya. Maka, waktu yang dibutuhkan kelapa untuk mencapai dasar jurang adalah H sama dengan 3 plus 17 sama dengan 20. Benda yang jatuh bebas memiliki kecepatan awal 0 dengan persamaan Y sama dengan Y0 plus V0 YT plus setengah AYT kuadrat. Maka, dari perumusan itu akan memperoleh waktu selama 2 detik. Sedangkan, kecepatan dari benda yang dapat dicari menggunakan persamaan VY sama dengan V0 Y plus AYT akan menghasilkan 20 detik. Tanda negatif menunjukkan arah kecepatan ke bawah. Nah, di sini mengapa kita tidak menggunakan rumus cepat yang diperoleh sebelumnya adalah kondisi dalam fisika sangat beragam. Nah, sebaiknya kita tidak menggunakan konsep yang itu. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua atau penonton Anda. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.